Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenut Bangga BKKBN Sulbar. Selamat datang di podcast Karyawana, keluarga keren berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga. Podcast yang membahas mengenai isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, dan penanganan stunting. Nah, kali ini kita akan membahas terkait ASN keren. Sebuah pembahasan yang kayaknya saat ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di perwakilan Kemenut Bangga BKKBN, dimanapun itu, ataupun di biro, ataupun di kedeputian yang ada di Kemenut Bangga BKKBN. Nah, pada kesempatan hari ini kita juga sudah kedatangan tamu istimewa, yakni Ibu Tita dari penyuluh KB ahli pertama yang merupakan peserta ajang apresiasi ASN Keren. Nah, lebih lanjut mungkin kita akan langsung membahas tentang apa sih ASN Keren dengan Ibu Tita hari ini. Selamat datang di podcast Karyawana, Bu Tita. Iya, terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Panggilannya Bu, Mbak, Mbak, Mmm, Bu, Mbak, Tita, Mbak ya, Tita aja. Tita ya. Oke. Nah, Tita, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan tentang ASN Keren itu apa, terus ini ajang apresiasi seperti apa sih dan ASN Keren itu seperti apa? Mungkin boleh perkenalan dulu supaya teman-teman sobat Kemenut Bangga BKKBN juga bisa tahu, oh Tita ini dari mana, penempatan dari mana, penyuluh KB di mana gitu ya. Oh, oke. Oke, boleh silakan. Baik, perkenalkan saya Tita Yuni Mirta Yusuf, saya penyuluh KB ahli pertama dari Kecamatan Wonomulyo, Oke. Kabupaten Polewali Mandar. Hmm. Untuk, tahun bertugas ya, Mm-mm. Kak, kita sengkatan nih kayaknya. Oke. Bocoran halus. Saya pura-pura bocoran, oke. Pura-puranya belum kenal ya? Belum kenal, oke. Oke. Jadi angkatannya itu kalau di NIP sih 2020 ya, Oke. tapi karena COVID baru aktif bekerja 2021. Oke. Artinya udah berapa lama itu di BKKBN? 4 menuju 5 tahun. Wow, nggak kerasa ya? Kerasa sih. Kerasa ya? Kerasa gitu. Yang ngerasain saya gitu ya? Iya. Oke, nah hari ini kita mau membahas nih tentang ASN Keren. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang apa sih ASN Keren itu, mungkin bisa dijelaskan dulu Tita, apa sih ajang apresiasi ASN Keren itu seperti apa dan tahapannya seperti apa sih yang saat ini sedang diikuti? Oke, jadi, seperti yang dijelaskan tadi, ASN Keren itu ajang apresiasi. Kebetulan, bagi masing-masing, perwakilan, kantor perwakilan, kemudian kedeputian, atau juga biro-biro itu mengirim ASN-ASN yang dirasa bisa menjadi representasi, yang memiliki kompetensi tersendiri, untuk ceritanya berkompetisi bersama dengan ASN-ASN lain di lingkungan Kementuk Bangga BKKBN, untuk berkompetisi. Nah, tahapannya itu ada tahapan seleksi dulu, administrasi, kemudian juga, salah satunya juga sekarang, saya bersama dengan rekan-rekan dari ASN Kementuk Bangga BKKBN Sulbar sedang mengikuti, rangkaian tahap seleksinya. Di antaranya juga ada pembuatan video promosi yang berisi profil singkat kami dan juga dukungan dari, unit kerja. Lalu juga pada tahap selanjutnya akan ada berupa pembinaan, ada pre dan post testnya. Lalu juga tahap selanjutnya ada open polling. Nah, di open polling ini kita akan secara terbuka dipilih oleh setiap ASN Kementuk Bangga, ya di seluruh Indonesia. Jadi, untuk dipilihnya sih, ada website tertentu atau bahkan mungkin di SIM SDM, kalau itu belum ada tindak lanjut informasinya. Nah, pada saat ini kita masih di tahapan seleksi sih, masih pembuatan video promosi. Oke. Nah, kalau saya lihat itu ada perwakilan yang mengirimkan 1 perwakilan, 2 perwakilan. Nah, Iya, betul. kalau Sulawesi Barat sendiri mengirimkan berapa perwakilan? Kita memenuhi setiap kuota, itu jadi ada 3 perwakilan. Yang pertama, ada Bapak Walfaidin untuk mewakili golongan 4, kemudian untuk mewakili golongan 3 ada saya sendiri, dan mewakili golongan 2 ada Ibu Mulyana yang juga merupakan penyuluh KB terampil dari Kabupaten Polman. Oh, oke, ada 3 ya berarti Iya, ya. betul. Oke, wah luar biasa. Semoga proses seleksi hingga nanti bisa mewakili Sulawesi Barat di ajangnya nanti ya, yang 5 besar ya. Itu semoga bisa
tercapai gitu. Amin. Amin. Nah, tapi mungkin di podcast kali ini kita tidak membahas secara teknis apa sih ajang kompetisi ini dan Mhm. seperti apa ajangnya ini, namun, pengen lebih menggali sih sebenarnya. 5 tahun menuju 5 tahun itu Aduh. proses yang kayaknya cukup panjang yang sudah banyak pengalaman juga yang mungkin, Tita sudah alami gitu. Hingga akhirnya, Mmm. diberi kesempatan diapresiasi untuk mewakili teman-teman dari golongan 3 pada ajang apresiasi ASN ini. Nah, kalau menurut Tita sendiri, sebenarnya makna ASN keren itu apa Mhm. sih, kalau dari pandangan Tita, ASN keren itu kayak gimana sih sebenarnya? Oke, untuk, kemudian memaknai ASN keren itu apa, kayaknya Mmm. memang butuh waktu 5 tahun ini deh, Oh, untuk pada akhirnya oke, kayaknya ini deh yang disebut ASN keren, dan bisa jadi interpretasi setiap orang berbeda-beda mmm, ya. Kalau, saya pribadi, mmm, ASN keren itu yang pertama punya self discipline gitu. Jadi mmm, kayak kedisiplinan diri, artinya kemampuan untuk mengawasi diri sendiri ketika kita bekerja. oke, Terutama kan saya penyuluh KB mmm, dari Kabupaten Polman, jaraknya saja dari sini dari kantor perwakilan itu ada sekitar 6 jam. Ya, mmm, kita kan, dan penyuluh KB itu kan jabatan fungsional yang, ceritanya gitu ya, kebanyakan kita bekerja tuh sendiri, hmm, artinya wilayah binaan sendiri, oke, kita bertanggung jawab atas kinerja kita sendiri, lalu juga jauh dari pengawasan atasan langsung mhm, atau bahkan bapak kepala perwakilan gitu. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang ada di kantor perwakilan kan ya, yang mmm, tiap hari tuh ya ketemu sama atasan ketemu sama langsung, atasan langsung oke, gitu. Jadi, kalau kita kan cukup jauh, jadi ada beberapa hal itu yang bisa menjaga ya hanya diri kita gitu, untuk tetap bagaimana caranya, berkinerja itu sesuai dengan, aturan, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Lalu juga, kalau saya sih lebih ke otentik gitu, kayak originalitas. mmm, Artinya kan di dalam proses 5 tahun ini ya Kak, kita akan berkenalan dengan, eee, pertama adalah diri kita sendiri, baik oke, buruknya gitu, dalam konteks pekerjaan. mhm, Karakter kita mengenali, kemudian juga, bagaimana pada akhirnya karakter itu akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, boleh gitu. dijelaskan menarik nih, Nah, oke. keotentikan atau Mhm, kekhasan setiap orang mhm, dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. iya. Nah, seperti apa tuh? Nah, jadi kan kita, kemudian masyarakat itu kan punya, apa ya, ragam sosiokulturalnya tuh berbeda-beda. Mmm, Jangankan misal antar Kabupaten Polman, kemudian Majene, itu pasti berbeda. mmm, Jangankan seperti itu, bahkan tiap desa mmm, saja itu berbeda-beda gitu. Jadi, apalagi saya kan dari Kecamatan Wonomulyo, di sana tuh multikultural banget, ada Mandar, Bugis, dan Jawa, ya kan. Nah, itu di setiap desa aja kalau kita hanya mematok oke, pakai satu ya sih pakai satu aturan penyuluhan aja yang kayak gini. Misalkan kita belajarnya dari satu senior yang mmm, sama gitu ya, lalu kita kehilangan originalitas kita, padahal kan ada banyak aspek nih yang perlu kemudian dicocokkan. Nah, baik buruknya apa, lalu kan masyarakat juga tetap berkembang secara strategis dan dinamis gitu mmm, kan. Nah, originalitas di sini adalah bagaimana kita juga bisa dikenal gitu di masyarakat. mmm, Tidak hanya kemudian orang-orang yang, oh iya mereka hanya kerja dan, mmm, lewat-lewat saja. Ketika kita punya originalitas itu, misal Ibu Tita berbeda dengan penyuluh lain yang ini gitu. mmm, Karena, mungkin saya sudah menemukan cara untuk masuk ke mhm, dalam masyarakat dengan mmm, kekhasannya, lalu juga dengan karakteristik saya. mmm, Nah, pada akhirnya kita akan, apa ya, semacam meninggalkan jejak untuk dikenali dengan identitas yang lebih kental gitu di mmm, masyarakat. Nah, oke, kayak gitu. Nah, itu perlu penyesuaian sih. mmm, Artinya saya juga butuh penyesuaian 1 sampai 2 tahun di wilayah binaan yang sama ya, mhm. untuk itu. Oh, Mmm, nah kalau pernah dengar nggak, kalau misalnya masyarakat atau, mungkin kader gitu ya di mhm, lapangan, kalau mendeskripsikan mhm. keotentikan seorang Tita itu kayak gimana sih? Iya, Pernah dengar nggak dari penyuluh lain, kata kader ini kalau mhm. Tita itu kayak gini loh." Iya, oke. Kalau kalau itu kan, kan sebelumnya juga di desa binaan saya itu tidak pernah maksudnya hanya, ada ASN sukarela. Jadi, Oke, pe apa ya, kayak perbandingannya hanya itulah ya, dan pada mmm, saat itu kan, saya rasa kita terus berkembang gitu, mmm,
yang dituntut dari kinerja penyuluh itu terus berkembang. Jadi saya cukup beruntung, artinya tidak banyak counter perbandingan nih. Tapi paling dengan penyuluh-penyuluh lain, terutama yang lebih senior, yang pernah ada sebelumnya juga. ya. Nih, jadi yang paling berbeda mungkin dari segi emang suka lalu lalang orangnya kan, sama ya itu lebih taat aturan Taat jatuhnya. aturan. Karena kan masyarakat itu ya balik lagi dinamis, tapi harus juga gitu kan kita harus membiasakan terutama kader sih ya. Itu kan yang paling mengerti. Kalau masyarakat mah paling ketemunya untuk penyuluhan aja. Oke. Kalau kader kan kita banyak terlibat program dan kegiatan. Nah, kalau kader itu biasanya oh iya, kan kadang di beberapa kesempatan yang kalau memberikan penyuluhan itu saya biasanya singkat tapi yang inti-intinya saja. Langsung to the point gitu Tapi ya? to the point gitu, Oh, oke. to the point, dan juga di tengah-tengah ya kita tuh harus memantik gitu kan. Biasanya kan orang langsung, "Saya mau penyuluhan ini ya," Oke. mau penyuluhan ini. Kalau saya tuh harus ada intro dulu yang sebenarnya bukan langsung ke to the point, tapi harus ada intro lucu-lucuannya dulu gitu, atau malah Oh, seringnya nge-games. oke. Kayak gitu. Tapi kalau di kader itu lebih ke taat aturan banget. Nah, kalau kita ada jadwal rapat itu ditentukan nih semua. Ya tentu saja ada pembicaraan sebelumnya dan agreement ya. Jadi apa-apa tuh pakai agreement. Kenapa? Karena ya kadang sebelum-sebelumnya kader itu terbiasa dengan kan kita sebelum akhirnya buy name by address, kader itu terbiasa melaporkan data itu by data agregat saja. Oke. Langsung dikumpulkan gitu Iya. kan. Sekarang kan berubah ya. Jadi pelaporan itu ada baiknya gitu kan. Ada baiknya harus dilakukan secara rutin. Nah, itu yang perlu kita jaga. Makanya kadang sih kader begitu. Oh, Ada aturan ya. aturan-aturan Oh, jadi ya. kalau misalnya lihat Bu Tita tuh, oh ini harus Harus kayak gini, udah harus tahu gini, harus udah tahu gitu, tahapan-tahapannya kayak gimana ya? tahapan-tahapannya bagaimana. Oh, Ibu Tita maunya ketemu tanggal segini Ini artinya nih, emang harus kayak gini, heeh. tahapannya kayak gini. Oh, Ya, itu oke. alur tuh jelas. Kadang di awal bulan kita ketemu sudah saya paparkan, "Oh iya, kita akan begini-begini ya, program-program momentum misal, itu akan saya jelaskan lebih dulu dan mempersiapkan kader untuk itu." Oke. Nah, jadi Wow. cukup berat nih jadi kan saya. Oh, itu Oke. hal autentik yang diingat oleh kader, Iya, bisa dari jadi. Tita ya? Oke. Nah, di menuju 5 tahun ini, Oke. tentu udah banyak banget nih hal-hal yang Kayak lama banget struggling ya itu 5 kayak tahun 5 ya? tahun. Udah banyak banget program mungkin yang sudah dilaksanakan oleh Tita di lapangan, kayak begitu. Mmm, Dan banyak, tantangan tentu saja pasti ada ya? pasti. Pasti ada. Apalagi, kita kan pendatang ya, maksudnya, Oh iya betul, kita pendatang dari walaupun bukan sama warlock. Sulawesi, walaupun Iya, sesama Sulawesi, tapi dari Sulawesi Selatan, mhm, bergabung di Sulawesi Barat, tentunya mhm, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian juga dengan lingkungan sekitar gitu. mhm. Nah, boleh diceritakan mungkin apa sih usaha atau struggling yang pernah dilalui selama ini gitu ya, yang paling mungkin membekas atau yang kayak, "Wah ini nih Mmm, yang hal yang memorable banget buat oke, saya selama jadi penyuluh," gitu? eee, langsung kayaknya berbicara program ya, Oke, oke. langsung sebut satu program Mhm, karena ini tuh adalah program yang cukup besar yang pertama kali saya kelola sendiri, mmm, namanya program best practice implementasi, model best practice Kampung KB. yap, Nah, kebetulan desa binaan saya itu Desa Tumpiling, terpilih untuk, pengimplementasian, best practice ini, hanya 4 desa di seluruh Indonesia untuk mmm, mewakili dari pusat gitu, mhm, dan itu dipantau langsung gitu mmm, oleh Ditdamduk mmm, pada saat itu. Nah, jadi, yang itu kan konsep ya, iya, konsep dari best practice itu kita melakukan, pembinaan secara rutin terhadap 30 orang sasaran yang, baik itu kemudian memiliki baduta atau, ibu hamil, mhm, ya. Nah, itu selama, kita ada rangkaian berbagai program. mmm, Jadi 30 sasaran ini kemudian dikumpulkan setiap 2 minggu sekali, mhm, lalu juga ada pemberian, tambahan asupan gizi. Jadi ada mmm, makan bareng gitu mhm, ya, semacam makan bergizi mhm, gratis yang kita
lakukan pada saat setiap pertemuan per 2 minggu itu. Lalu juga kita berikan bekal gizi dalam bentuk bahan, mentah Oh, gitu, oke. bahan mentah dengan bahan gizi lengkap kepada setiap sasaran. Lalu juga setiap harinya itu oleh kader dipantau, menggunakan form DASHAT, Mmm. Dapur Sehat, Atasi Stunting ya kan. Nah itu tuh pertama kalinya kita betul-betul mengimplementasikan DASHAT dengan sangat apa ya, komprehensif lah begitu dan terstruktur. Itu jadi beban, Mmm. bayangkan ya setiap 2 minggu, artinya selama 3 bulan lah itu kita dicecar dari segi persiapan, kemudian sampai evaluasi akhir, dan bahkan di pertemuan terakhir itu dipantau Bapak Kepala Perwakilan datang langsung, kemudian perwakilan dari pusat juga datang langsung. Itu jadi beban moral tersendiri dong ya. Dan yang paling menantang adalah mengumpulkan 30 orang sasaran ini dengan konsisten datang bersama badutanya Wow. atau ya ibu hamil ya kan. Ibu hamil dilakukan penimbangan setiap 2 minggu sekali, di mana kita juga dicecar untuk bagaimana caranya, ini harus meningkat nih status gizinya, pertumbuhannya, Mhm. lalu diukur juga KKA-nya Mmm. dan lain-lain. Dan tapi bagaimana mengumpulkan 30 orang sasaran ini tanpa pemantik? Mmm. Tanpa Pemantik. pemantik. Nah, tanpa Oke. pemantik dalam artian iming-iming, eee, ibu akan dikasih, insentif tertentu. Oh, oke. Karena, Oh, ini itu harus buka-bukaan kali ya, iya. Mbak Sam ya, dan ini cuma maksud saya ini sangat seperti rahasia umum ya, terjadi di lapangan gitu. Bahwa jadinya terbalik, kita kan sebagai pelayan masyarakat nih, Mhm. tapi ketika kita ingin melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kita harus untuk membeli waktu masyarakat itu kita ceritanya harus ada pemantiknya dulu, Mmm. berupa ya amplop atau uang gitu kan. Nah, sementara kan harusnya terbalik ya, kita kan Mhm. memberikan pelayanan secara gratis. Mhm. Harusnya bagaimana memantik itu agar masyarakat, "Iya memang saya butuh," gitu. Membangun rasa Mmm. butuh masyarakat atas pelayanan yang kita tawarkan, Iya. itu ternyata sulit Iya. gitu. Nah, sementara orang-orang lebih ada kebanyakan orang gitu atau budaya yang sudah terbangun, eee, membuat semacam masyarakat itu hadir hanya sebagai objek, Mhm. agar bisa dilaporkan Oke. ya, agar bisa kemudian dilaporkan, dan kita punya capaian kinerja Iya. gitu. Jadi kebalik ini perannya kita dengan masyarakat. Nah, dan di best practice ini kita bisa jamin tidak ada Mhm. pantikan apapun, Mmm. menggunakan apapun karena memang keterbatasan Mmm. anggaran pada saat itu Mhm. yang bisa diberikan ya hanya sesuai dengan, apa ya, aturan ya memang karena agendanya adalah memberikan makanan gratis dan asupan Oh, gizi tambahan oke. untuk program dasarnya. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi apa yang membuat mereka datang secara konsisten? Apa? Strateginya seperti apa? Strateginya adalah merangkul kader. Jadi memang Oke. kader-kader yang kita ambil kan waktu itu ada 9 orang, Mhm. itu memang tersebar pertama dulu nih, tersebar kita membangun tim kerja dulu, tersebar di setiap dusun Mmm. yang ada, lalu juga kita menggunakan pendekatan, kan saya juga sudah ada pengalaman ya, best practice ini saya lakukan sekitar tahun lalu, 2024 ya, artinya kan sudah pengalaman, sekitar 3 tahun di lapangan. Ya dari itu, dari kinerja-kinerja itu tidak bisa instan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Betul gitu. betul. Iya, Yap. pada akhirnya ya saya nggak bisa, kemudian menyebutkan hanya satu cara untuk Mhm. akhirnya menjaga Mhm. konsistensi masyarakat gitu. Kita harus menjanjikan dengan, rangkaian, eee, Proses yang udah proses yang sudah dilalui dan juga secara kolektif dilakukan, artinya berbagai cara Mmm. yang secara kolektif dilakukan, gitu. Oke. Tapi pada akhirnya ya, yang mungkin pada intinya adalah menawarkan materi yang memang, oh masyarakat butuhkan. Mmm. Tidak hanya kemudian datang, saya harus bicara, menyampaikan dokumentasi dan lain-lain, Mmm. gitu. Menggali apa sih yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, masalah apa sih yang sedang mereka alami sekarang. Nah, itu didengarkan dulu, Mmm. gitu. Oh, itu yang tadi ya kata Betul, Tita, intronya dulu ya? intronya dulu. Oke. Jadi intronya dulu adalah jangan langsung bicara, Mmm. dengar dulu, Mhm. gitu. Karena kita di sini ini ya meskipun dengan segala macam teori yang sudah kita pelajari Mhm. gitu ya, masyarakat hadir dengan permasalahannya sendiri dan kita tidak bisa mengeneralisir itu, Mmm. gitu. Betul.
Jadi dengerin dulu. Dengar dulu ya, Denger dulu. dengar dulu baru Baru. kemudian, kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Iya, betul. Oke. Nah, dari hasil kegiatan itu dampak yang dirasakan, Mhm, dari pengalaman itu seperti apa? Maksudnya dari masyarakatnya, mhm, seperti apa sih antusiasnya? Atau misalnya setelah kegiatan itu pun berhenti kan, mmm. kalau nggak salah cuma 3 bulan ya? Iya cuma 3 3 bulan, bulan. Nah, mhm, setelah 3 bulan itu apakah ada mungkin perubahan perilaku atau mhm. misalnya atau pada saat selesainya kegiatan, "Iya kok," gitu Nah, atau iya ya, misalnya hal-hal yang seperti itu yang ada bisa lagi, oke, gitu. ada lagi ya? Ada lagi, jadi kalau yang pertama untuk saya sendiri, saya kan kebetulan kan nih kekurangannya adalah sangat cepat melupakan nama orang, gitu ya. Jadi saya suka amaze gitu sama bidan desa Mmm, saya yang, Ibu yang ini siapa lagi?" Saya cuma bisa menyebutkan ciri-ciri fisik gitu. mmm, Tapi, kalau ibu bidan itu hafal gitu mmm, sampai data timbangan dan lain-lain kan. Nah, mmm, itu saya mencoba untuk memperbaiki itu. Dan mmm, dari best practice kan mmm. di dalam jangka 3 bulan itu, ya sasaran yang punya baduta dan ibu hamil otomatis kita sudah punya kelekatan emosional dan Oh, oke. sudah sulit nih jadinya melupakan namanya Oh, gitu, sudah parah sulit. nih kalau lupa nama Parah ya. nih kalau nggak lupa, Kak, padahal setiap 2 minggu ketemu, Iya ya iya. itu satu. Lalu yang kedua adalah kelekatan emosional dengan kader. Karena Mmm, memang ini pekerjaannya berat, oke. ada banyak gitu ya, sasaran banyak, lalu juga kita perlu koordinasi sana sini, itu lalu memastikan sasaran betul-betul hadir, dilakukan penimbangan. Kader itu ketika terakhir kita, perpisahan, Mhm. itu sampai menangis Wah, gitu, dan saya juga tidak expect karena kan kadang ya ada beberapa orang yang menganggap itu cuma proses bisnis lah ya, mmm, kader dengan penyuluh itu hanya proses bisnis gitu. Dan, pada saat itu mungkin karena saking, beratnya beban dan challenge dari program ini dan kita menghadapi bersama-sama, itu juga pertama kalinya saya mengkoordinir sebuah tim mmm, yang kita benar-benar secara komprehensif ditarget mhm, dengan sekian bulan. Jadi iya sih, itu yang, kelekatan dengan masyarakat dan mmm, juga kepercayaan masyarakat makin bertambah lagi oh. setelah program itu. Oh, jadi kader juga merasa ini bagian dari tanggung jawab mereka Betul, dan bagian apa ya, kayak merasa memiliki bersama memiliki ya program memiliki ini ya? program ini Wah, gitu. itu Jadi pemberdayaan masyarakat banget ya? betul, nah itu engagement-nya tuh, Iya. gila sih. Mhm, Wih menarik menarik sih. iya, Oke. Nah, tadi juga sempat disebutkan bahwa, untuk bisa sampai merangkul, mhm, sampai membangun, engagement seperti ini ke masyarakat ataupun ke kader, ini kan proses yang bukan pada saat di tahun itu dikasih amanah untuk membuat implementasi best practice, bukan saat itu juga. Maksudnya, iya, bukan bukan saat itu baru dibangun, iya tapi ini betul, proses yang sudah dibangun dari awal kita mungkin ditempatkan di wilayah mhm, tersebut. Itu yang proses yang kemudian memudahkan atau, semakin menguatkan lagi ya, mhm, program-program yang dilakukan di lapangan. Nah, kalau misalnya nih sekarang kan ada terkait kinerja, di mana ada kebijakan 4 sesi pengisian kegiatan, ya kan? oke. Maksudnya kan artinya, apa yang dilakukan saat ini itu juga sudah mencerminkan sebenarnya ya memang saya melakukan kegiatan itu selama seharian gitu, Mhm, setiap hari kerja. mhm, Jadi pasti ada sesi-sesi di mana saya akan melakukan kegiatan tertentu dan mmm, memang saya lakukan gitu iya ya, iya, dan itu sudah dilakukan sepanjang sepanjang, kita bertempat bekerja di wilayah tersebut. mhm, Nah, kalau menurut kita sendiri, sebenarnya kebijakan yang 4 sesi itu apakah sebenarnya cukup memberatkan mmm, atau seperti apa sebenarnya? oke, Dari pengalaman yang sudah dilalui ya, hingga mhm, akhirnya, wah dari pengalaman selama ini saya bangun segala macam, kemudian akhirnya ini yang memudahkan saya untuk membangun engagement juga di mhm. masyarakat. Nah kalau untuk kebijakan 4 sesi ini apakah seperti apa menurut kita? Oke, ini kayaknya jawabannya saya akan mungkin nih akan menciptakan 2 kubu nih pro kontra. Apalagi ini kan 4 sesi ini sedang menjadi hot issue ya di Mmm, kalangan penyuluh, bahkan mungkin di lingkungan perwakilan BKKBN Sulbar gitu. Tapi sejujurnya saya harus jujur gitu, mhm, 4 mhm, kompetensi ini 4 4 sesi? sorry, 4 sesi ini Mhm, itu
saya senang ketika ada 4 sesi ini. Oke. Mohon maaf nih kepada teman-teman penyuluh. Jangan-jangan habis Iya. ini muncul haters lagi. Bukan kan ya munculnya terus lagi tadi Oke. polling saya. Oke. Tapi kenapa alasannya senang? Ya bukan karena itu tidak memberatkan Oke. atau bagaimana, bisa jadi memang saya sangat bisa memvalidasi kalau ada beberapa penyuluh yang mungkin merasa terberatkan gitu. Oke. Tapi kalau saya sendiri pribadi senangnya itu karena kita jadinya punya apa ya, punya pegangan gitu. Oke. Kalau penyuluh itu ya kita ada bukti 4 Hmm. sesi ini kita memang ada di Hmm. wilayah kerja, baik itu kemudian di balai penyuluhan atau di desa binaan, dan kita berkinerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Oh, Dan itu bisa menghapus gitu. Ada biasanya keraguan-raguan. Balik lagi kan tadi yang di self discipline, ya oke. kan? Self discipline. Penyuluh kan cukup jauh gitu. Oke. Terbentang dari Polewali Mandar sampai Pasangkayu, Oke. ya kan? Dan itu jauh dari pengawasan. Ya. Nah, yang bisa dilakukan ya untuk meminimalisir kecurigaan, ya kayaknya penyuluh tidak kerja deh, ya. Padahal itu asumsi. Padahal Bisa itu jadi asumsi, belum bisa tentu. jadi asumsi, belum tentu. Hmm. Saya juga kadang ketika ada asumsi seperti itu merasa sangat Ketrigger. ketrigger dan tersinggung ya. Oke. Kayak harus kerja sebagaimana lagi nih Untuk gitu. menunjukkan saya Untuk bekerja. menunjukkan saya bekerja. Oke. Dan 4 sesi ini sangat amat membantu untuk proving itu, membuktikan itu gitu. Oke. Karena memang sudah sangat ideal gitu 4 sesi ini. Untuk memastikan kita ada di wilayah kerja tanpa kemudian banyak korupsi waktu kayak gitu. Oke. Jadi Kak. orang-orang mungkin tidak akan berpikir lagi apa itu nak kerja kalau Apa tuh nak kerja kalau siang-siang gitu. Karena Jangan ada pulang tidur proof-nya. siang, iya Iya, kan? ada provingnya kalau misalnya ini nih apa Ada. yang saya lakukan di jam Betul. kedua, sesi ketiga, sesi keempat gitu ya. Dengan lokasi yang spesifik kita ada di mana gitu kan, dan dengan pengawasan yang juga ketat dari Kemenduk Bangga BKKBN Sulbar. Dan kalau saya melihat ya dari kedua sisi, tambahan 4 sesi ini bukan hanya kemudian jadi tidak harus dianggap tambahan kerjaan ya, karena memang kan kita harusnya bekerja seperti itu. Iya. Justru yang mungkin tambahan kerjaan adalah dari pihak perwakilan juga, karena harus mengawasi sekian banyak penyuluh gitu. Disesuaikan ya. Disesuaikan, Apakah betul atau tidak untuk capaiannya. Lalu juga di mana pada 4 sesi ini kita akhirnya penyuluh tuh punya daya tawar pada akhirnya ketika direkap gitu. Oke. Kepatuhannya apakah kemudian baik atau tidak, itu adalah daya tawarnya kita. Saya ada bukti bahwa saya berkinerja. Itulah kenapa saya senang dan menawar 4 sesi ini gitu sama saja dengan menawar kompetensi yang kita punya. Artinya kurangin dong karena saya mau lebih longgar. Kurangin dong karena mungkin saya tidak mampu. Oke. Dan untuk saya pribadi mengakui bahwa kita tidak mampu untuk hal-hal yang sestandar itu. Padahal emang itu yang Emang dilakukan, itu yang harus dikerjakan. dilakukan, itu bare minimum ya. Gitu. Ah. Aduh. Jangan sampai saya menambah haters ini. Tapi enggak. sejujurnya seperti itu. Iya. Sebenarnya karena ini sudut pandangnya artinya kayak bukan malah membatasi, tapi sebenarnya ini provingnya bahkan yang kayak menunjukkan kalau misalnya teman-teman itu bekerja kok gitu untuk menghilangkan semua asumsi-asumsi yang tidak belum tentu benar itu gitu ya. Dan pelanggaran itu kan bisa terjadi karena memang ada kesempatan gitu kan biasanya. Nah, 4 sesi ini kan lebih mempersempit adanya pelanggaran karena banyaknya kesempatan itu gitu kan, daripada hanya mengisi 1 sesi. Itu adalah koridor ini adalah koridor untuk menjaga itu kan. Nah, jadi dan pada akhirnya juga itu akan terubah kok kalau saya ya merasa pola-pola kerja rekan-rekan, apalagi sejujurnya teman-teman di Balai Wonu itu sangat sangat amat patuh gitu ya, sangat amat disiplin untuk hal-hal ini. Saya ini tidak mengatakannya karena rekan sesama balai, tapi bisa dibuktikan lewat data gitu. Itu pada akhirnya kita menyesuaikan gitu. Jadi kerjaan yang akhirnya biasanya pelaporan-pelaporan yang menumpuk deadline-nya di akhir bulan, itu ya kita akan mau tidak mau karena adanya 4 sesi ini kita cari apa yang bisa kita kerjakan pada saat itu. Gitu. Jadi pertama kerjaan tidak menumpuk dan juga ternyata kalau kita cari, kita luangkan waktu, ada saja kok yang bisa kita kerjakan. Bahkan dari setingkat belajar mandiri, memperkaya diri untuk bagaimana membuat karya yang lebih menarik, itu bisa kan diisi di sela-sela 4 sesi ini. Dan juga lebih dinamis kok 4 sesi, tidak harus bawa 4 kegiatan setiap hari. Jadi beban kerjanya itu bisa dibagi juga ya, di sesi-sesi itu tidak menumpuk di 1 hari atau misal 1 sesi tertentu. Betul. Oke, wah
Menarik. Ini Menarik. oke. Nah, Oke. balik lagi, ke ASN keren. Oke. Kan kalau sekarang ini sudah tahap, kita sedang membuat promosi ya, Iya, video video promosi. promosi terkait Mhm. ASN keren, Kementerian Bangga BKKBN Sulbar. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah dijelaskan bakal ada polling juga ya nantinya ya? Nah, itu Betul. seperti apa dan apa nih yang bisa kita bantu? Oke. Ini saatnya sesi Sobat Kementerian promosi ya? Bangga bisa bantu apa nih gitu ya? Oke, iya. Jadi, pertama-tama mungkin yang video promosi ya, Kak. Jadi video promosi ini akan, di-upload melalui akun Instagram Kementerian Bangga Sulbar Mhm, dan sedang dalam proses editing nih mhm, kayaknya. Kita harapannya bahwa seluruh ASN Kementerian Bangga BKKBN Sulbar, bahkan masyarakat umum oke. bisa turut memberikan like dan komen atau bisa di-share gitu, disebarluaskan untuk bentuk dukungan kepada, eee, kami calon ASN keren. Lalu juga, ada yang namanya polling Mhm, nanti, jadi polling ini dibuka umum, artinya tidak harus bahwa Kemenduk Bangga Sulbar memilihnya mhm, perwakilannya mhm. gitu. Tapi kan kita harapannya minimal mengantongi dulu nih, pegawai-pegawai lokal kita gitu. Melalui polling ini nanti akan dilaksanakan melalui SIM SDM Mhm, atau website yang disediakan oleh Biro SDM. Nah, setiap orang mhm, itu, setiap ASN akan memilih di masing-masing golongan. Jadi mmm, kalau misal kita ini di Sulbar ada 3, itu mhm. bisa dipilih semua. Jadi Oke, slotnya masing-masing, mhm. tidak akan Saling overlap. berkompetisi Saling antar berkompetisi. golongan ya Ya, di tidak. perwakilan masing-masing nggak begitu ya? Dan Oke. hasil-hasil ini akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk masuk ke grand final. Mmm, Kebetulan hanya 5 orang teratas yang ya. akan, berangkat ke grand final per golongan, 5 orang per golongan, Oke. gitu. Jadi semoga, Sobat Kemenuk Bangga bisa Mhm. bisa view atau Iya, likes gitu ya. amin, iya. Meskipun mungkin ada yang lebih cantik atau lebih ganteng di perwakilan lain, semoga hatinya lebih tergugah untuk memilih kita yang dari Kementerian Bangga Sulbar, Oke, gitu. wah semoga semoga dimudahkan dan semoga teman-teman dari Sobat Kemenuk Bangga Sulbar bisa membantu untuk membagikan video promosi tersebut atau misalnya ikut polling juga di SIM SDM nantinya, dan, semoga dari, ASN keren dari BKKBN Solo bisa mewakili ke grand final nanti ya. Amin. Amin. Nah, kalau terkait, ASN keren mungkin kalau saya mungkin udah nggak bisa, nggak perlu lagi mempromosikan Tita itu seperti apa sih gitu ya. Karena tadi dari apa yang sudah disampaikan, dari pengalaman yang sudah diceritakan, kemudian perspektif atau pandangan Tita terkait ASN keren dan apa yang tadi disampaikan mungkin sudah bisa menggambarkan terkait ASN keren itu sendiri gitu ya. Jadi semoga teman-teman, Sobat Kemenuk Mangga juga bisa mungkin terinspirasi, dapat insight dari apa yang diobrolkan hari ini, kemudian, oh seperti itu ya ternyata langkahnya untuk, membangun engagement dengan masyarakat gitu ya, oh ternyata proses itu cukup perlu dibangun dari sekarang gitu ya, bukan proses yang instan yang langsung bisa terbangun begitu saja. Nah, mungkin itu saja obrolan kita hari ini, singkat, padat, tapi daging banget gitu ya Iya. kalau kata orang. Iya, daging semua Daging ya. semua. Apalagi tadi oh Makan ya, coto, makan Kak. coto. Nah, baik terima kasih, Tita untuk hari ini sharing-sharing-nya luar biasa, dapat insight baru nih dari, pengalaman Tita selama di lapangan, menuju 5 tahun ya? Menuju 5 tahun. Menuju 5 tahun, oke. Terima kasih, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and follow podcast Karyawana untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.